wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Segala puji hanya bagi Allah, segala puja hanya milik Allah. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan nikmat yang masih Allah berikan untuk kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kebersamaan kita dengan Al-Quran. Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Allah yang kita yang bisa merasakan setiap kebaikan dari tubuh kita untuk bisa beramal sholih. Allah yang hadirkan orang tua terbaik untuk kita. Allah yang hadirkan guru yang baik untuk kita. Allah yang dekatkan kita dengan teman-teman yang sholih dan sholihah, dengan lingkungan yang baik. Allah yang berikan kemudahan pemahaman ilmu untuk kita. Masya Allah, banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Maka dari itu sudah seharusnya kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana jika kita menghitung setiap nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak bisa menghitungnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la'afuwun ghafur. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sampai juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana kita sangat mengharapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Baik anak-anak, insya Allah sore hari ini Ibu akan menyampaikan satu kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat Ansor yang bernama Amr bin Al-Jam'uh. Siapakah dia? Dia adalah sahabat Ansor. Ansor itu adalah nama bagi sahabat yang menjamu, sahabat yang menerima kedatangan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Amr bin Al-Jam'uh ini adalah sahabat Ansor. Lalu dia adalah seorang pemimpin di kelompoknya, yaitu Bani Salamah. Amr bin Al-Jam'uh ini memiliki 3 orang anak dan istri, yang mana anak dan istrinya sudah lebih awal untuk bisa merasakan manisnya agama Islam. Namun Amr bin Al-Jam'uh ini masih dengan keyakinannya terdahulu, yaitu menyembah berhala. Semua orang di kalangan Bani Salamah sudah mengetahui tentang berhala yang selalu disembah oleh Amr bin Al-Jam'uh ini. Bentukannya yang bagus, yang selalu dibersihkan, selalu dirawat, selalu diberikan wewangian. Dan berhala ini Amr bin Al-Jam'uh disimpan di salah satu pojokan rumahnya, yang mana sebelum Amr bin Al-Jam'uh ini beraktivitas, Amr bin Al-Jam'uh selalu menyembah dan bertanya kepada berhala ini. Berhala ini diberi nama, yaitu berhala Manat.
Suatu ketika Amr bin Al-Jamuh pun penasaran. Ketika anak dan istrinya sudah masuk Islam, ia meminta sahabatnya untuk menjelaskan tentang Islam ini, dan dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran. Ketika didengarnya, Amr bin Al-Jamuh merasa takjub. Namun sayang, kecintaannya yang besar terhadap berhala yang ia miliki, maka hatinya pun tertutup dan belum bisa untuk memeluk agama Islam. Suatu ketika Amr bin Al-Jamuh ini pergi dari perkampungannya Bani Salamah. Lalu ketiga orang anaknya ini memiliki ide, memiliki siasat untuk membuang berhala manat ini ke tempat pembuangan sampah dan kotoran. Ketika Amr bin Al-Jamuh ini datang pulang, dia terkejut melihat berhalanya tidak ada di tempatnya. Lalu Amr bin Al-Jamuh ini mencari di sekitar perkampungannya, dan ditemukanlah berhala ini ada di tempat pembuangan sampah dan kotoran yang ada di halaman rumahnya. Lalu diambil, dibersihkanlah, dibersihkan, diberikan wewangian lagi, seperti sedia kala. Namun kejadian ini berlanjut keesokan harinya, hari kedua sama seperti itu. Di hari ketiga, sampai hari ketiga, Amr bin Al-Jamuh ini akhirnya mengalungkan sebuah pedang ke berhala manat ini dan berkata, "Wahai manat, engkau dengan pedang ini harus bisa menjaga dirimu sendiri." Ternyata apa yang terjadi? Hal yang sama pun terulang. Berhala manat ini oleh ketiga anaknya dibuang, dan ketika Amr bin Al-Jamuh ini mencari, akhirnya berhala ini ada di tempat pembuangan sampah kembali dengan bangkai kalbun. Lalu diambillah dan berkata, "Dengan pedang yang sudah saya berikan ini, kamu pun tidak bisa membela dirimu sendiri." Biiznillah, setelah kejadian itu dengan izin Allah, maka hidayah untuk Amr bin Al-Jamuh ini datang agar kembali ke agama yang sesungguhnya, keyakinan yang benar, yaitu agama Islam. Dengan kondisi Amr bin Al-Jamuh ini yang sudah usia lanjut, kurang lebih usia 60 tahun, dengan keadaan fisiknya yang kakinya pincang, ia mendengar banyak kabar bahagia setelah memeluk agama Islam. Ia menyerahkan seluruh harta dan harta jiwa dan raganya untuk Islam. Dia mendengarkan bahwa banyak kemahakuasaan Allah yang diberikan saat perang pertama, yaitu perang Badar. Ketika akan menghadapi perang selanjutnya, yaitu perang Uhud, Amr bin Al-Jamuh ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan begitu saja. Lalu ia ingin ikut serta dalam perang tersebut. Namun ketiga anaknya tidak mengizinkannya. Amr bin Al-Jamuh pun bertemu dengan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang denganmu. Namun ketiga anakku tidak mengizinkanku. Demi Allah, aku ingin masuk surga dengan kepincanganku." Insya Allah ya, dengan kondisi yang seperti itu, tetap semangat Amr bin Al-Jamuh ini, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya, dan kabar gembira pun didapatkan. Amr bin Al-Jamuh syahid dengan salah satu anaknya. Masya Allah.
impiannya ingin masuk surga, ingin syahid, Allah izinkan di perang Uhud ini. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran baiknya, yaitu sebagaimana Amr bin Al-Jam'uh ini memberikan keteladanan untuk kita, yaitu bersegera dalam kebaikan. Ketika kita sudah memiliki kesempatan, maka bersegera, tidak untuk banyak menunda, karena kita tidak tahu apakah 1 menit ke depan, 1 jam ke depan kita masih Allah berikan hidup, ataukah kita sudah meninggal. Sebagaimana Amr bin Al-Jam'uh ini selain tidak menunda terhadap kebaikan, maka apapun kondisi kita, usia kita yang masih kecilkah, atau yang sudah anak-anak, yang sudah tua, atau kondisi kita yang sedang sehat, atau yang sedang Allah uji sakit, maka tetaplah untuk senantiasa beramal solih. Apapun amal solihnya. Kalau kita sedang sakit, amal solihnya apa? Banyak berzikir, banyak meminta kepada Allah. Sekarang kita sedang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita sama-sama bisa saling mengingatkan, berlomba dalam kebaikan untuk memaksimalkan beramal solih di sisa-sisa pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dalam beramal solihnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.